warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, yaitu majelis agama. Kita ditempatkan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, ialah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan revolusi alam, yakni baginda Rasulullah SAW. Baiklah, saya akan langsung memberikan judul pidato saya, memberikan judul bayan saya pada malam hari ini ialah dalam sifat para sahabat yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat pada saat ini belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Karena apa? Karena lemahnya iman. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka telah memiliki enam sifat yang mulia. Sedangkan apabila umat pada saat ini mengamalkan agama secara sempurna, maka mampulah umat pada saat ini mengamalkan. Sifat-sifat tersebut ialah yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sifat yang kedua ialah salat wal qunut. Sifat yang ketiga ilmu ma'adzikir. Sifat yang keempat ikramul muslimin. Sifat kelima tasbih dunia. Dan sifat keenam ialah dakwah wal amr. Dan kita bahas pada malam hari ini sifat yang pertama ialah yakin terhadap kalimat thayyibah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kita yakin kepada Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Jangan kita menganggap ada Tuhan selain Allah. Jangan takut kepada makhluk. Jangan ada takut kepada makhluk-makhluk seperti hantu. Yakin kepada Allah. Allah kapanpun, dimanapun tetap berada di sisi kita. Allah menjaga kita. Jangan kita pernah takut. Dari kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua ialah Muhammadur Rasulullah. Kita yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang paling mulia, yang diutus oleh Allah kepada umatnya untuk menyampaikan agama, untuk menyampaikan salat dengan Isra dan Mi'raj. Maka kita tidak segan-segan mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW.
Dan kita harus juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam keadaan setiap hari kita harus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dimanapun, kapanpun, dimanapun. Biar kita pernah lalai dengan sunnah. Setiap saat kita harus melakukan sunnah, mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Di WC kita baca doa, sebelum makan kita baca doa juga, sebelum tidur kita adab-adab dan lain-lainnya. Dan tidak lama-lama kita bahas juga sifat yang kedua, ialah solat khusyuk wal khudu'. Solat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri terhadap ibadah dan mengikuti cara Rasulullah SAW. Kita solat seperti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa tidak bisa membayangkan Allah berhadapan dengan kita, yakinlah Allah melihat kita. Maka kita jangan pernah memain-main solat. Memain-mainkan solat. Yakninya solat ialah amal yang paling utama ditanya di kubur. Dan kita bahas bisa sifat yang ketiga ialah ilmu ma'azikir. Ilmu artinya segala sesuatu yang berasal dari Allah, segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW. Dan zikir artinya dalam mengingat Allah. Dengan berzikir sebanyak-banyak mungkin yang kita mampu. Dan sifat keempat adalah ikramul muslimin. Ikram muslimin, memuliakan sesama muslim. Kita harus mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Memuliakan ulama, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan menyayangi sesamanya. Kelima, dan sifat yang kelima ialah tasbih dunia. Tasbih dunia ialah memperbaiki niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki niat. Kita sebelum beramal harus berniat. Kalau tidak berniat, tidak ada pahala. Cuma kita beramal kalau tidak berniat. Sebelum beramal maupun tengah beramal dan sesudah beramal, kita harus berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bahas sifat ke-6 ialah dakwah wa tabligh. Dakwah artinya menyampaikan, mengajak, dan tabligh artinya menyampaikan. Kita harus memperbaiki diri kita, baru kita mengajak orang kepada yang baik. Mengajak dengan sesama muslim, meluangkan waktu kita dengan takwa, seperti menurut fisabilillah. Cuma seperti
Siap masuk insyaallah. Ya, alhamdulillah demikian yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum